Obligasi, obrolan lintas generasi. Coba bawa sabar, micik handphone tuh begama. Kuyak banget cuma tadi tuh lagi berurusan loh nih. Nah habis itu sekalinya lambat banget dilayaninya nih. Haur nonton di dulu apa? Maka kita nih bisa hak yang sama Ci. Wah emosi sudah mama. Sadar dulu, dicek dulu kemana kata kuota. Kada sudah tadi sudah langsung datang ke sana. Tapi kata diherani orang, apa aku nih kurang shining in the dark Oh, kayak? Masya Allah, kurang berdoa pasti jelasnya ya. Tapi sudah hubungi ke media sosialnya mungkin ke layanan masyarakatnya kayak misalnya Ini ada dia laporan ke instansinya nih udah, Oke, call center. tapi nggak ada di tengah. Langsung sabar ya Bu, tempatnya. sabar saya juga ada batasnya Mbak. Oh, itu berarti disuruh bersabar ya. Orang sabar rezekinya subur gitu ya. Amin. Tapi Gina Maaf juga, ya. tapi Gina juga teman-teman sobat obligasi yang sekarang menyaksikan kita, kita sapa dulu ya. Hai, luar biasa nih. Jadi Maaf ya teman-teman, ada rada panas nih Ibu. Merah nggak di muka? Nah, jadi merah ke biru. Kenapa? Mukanya merah ke biru. Iya. Jadi kita juga punya lembaga negara pengawas layanan publik atau disingkat dengan ombudsman. Nah, kita bisa melakukan pengaduan keterkaitan dengan layanan publik yang ada di Indonesia. Oh gitu? Iya ada dong. tempatnya? Nggak harus ke instansinya aja? Nggak ada juga. pihak lain yang menjembatani kita nih? Ada juga. Nah, dan itu juga yang hari ini kita bahas di episode kita kali ini. Wow, Luar karena biasa, ya. tepat di tanggal 4 September itu adalah Hari Pelanggan Nasional. Nasional. Ada tepuk tangan dong. Dan luar biasanya kita ketemu di season kedua episode ke-20. Betul, dengan tema Hari Pelanggan Nasional kami ada untuk Anda. Wah, bagus nih. Jadi model iklan. Ya, kalau dipakai ya. Pokoknya luar biasa itu dah. Jadi kita kali ini akan mendatangkan narasumber kita yang luar biasa yang sudah ahli banget di bidangnya ya. Pokoknya pas sesuai dengan tema kita hadirkan. Jadi buat teman-teman bakal di rumah jangan kemana-mana. Kita juga pengen teman-teman di rumah ini follow Instagramnya Bang Kasal dulu nih. Betul. Bang Kasal sudah centang biru. Subscribe untuk YouTube-nya Bang Kasal, jangan lupa. Dan tentunya seperti biasa juga obligasi akan menghadirkan dari narasumber yang kece. Informasinya juga Luar biasa ya. Bingung-bingung di sini tempatnya ya. Segala Betul. macam informasi. Dan pastikan juga untuk kita, hostnya, juga narasumber, juga tim kita Yes. sudah melewati booster juga ya. Betul. Jadi sudah penanganan COVID yang luar biasa. Jadi aman insya Allah lahir batin. Dan semoga juga teman-teman bangsa di rumah itu sehat walafiat, Amin. terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Karena kita Insya harus Allah. terus mencari nafkah untuk keluarga. Betul sekali. Jangan lupa ya. kalau rezekinya itu nafkahnya ada, kuotanya harus ditambah ya. Yes. Jadi bisa nonton obligasi dari awal sampai dengan akhir. Iya dong, jangan kemana-mana, tetap di obligasi. Obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Berjumpa kembali program obligasi obrolan lintas generasi. Hitam, ada batik nih semua. Luar biasa ya, seperti jadi kita di awal, kita hari ini berdatangan salah satu narasumber yang luar biasa dan juga menginspirasi. Dan tentunya berkaitan dengan tema yang kita angkat hari ini. Terkait Hari Pelanggan Nasional, kami ada untuk Anda. Masya Allah. Terus biasan backing vokal kayak Backing vokal atau backing powder? biasan wadah itu. Iya. Jadi kali ini luar biasa kita kedatangan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Betul. Bergabung sama kita Bapak Hadi Rahman. Selamat datang Bapak. Masya Allah. Untuk insan-insan Bang Kasal nih udah pasti familiar banget nih dengan Pak Hadi nih, Masya Allah. Pak Hadi apa kabar? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Masya Allah. Kalah glowing nih gila di sini nah. Dia itu malatnya bilangin kan Aduh. amalan mah. Iya. Ini kurang bodoh lah nih. Kenapa? Ini kurang bodoh kah? Bodoh? Atau sebelum di sananya nih. Bodoh gitu banyak sini pulang. Beli kayak dulu. Oh, pakai care di sini. Apa kayak gitu? Masya Allah. Care. Wow. luar biasa. Jadi kayak apa tuh kisahnya wife care tuh Pak? Istri dan kebahagiaan. Nah. Berarti aku kurang dibahagiakan ya. Poin-poinnya ya. Berarti Pak Hadi adalah Makasih loh. Luar biasa, Gimana Pak. kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah baik. Kegiatan sehari-hari selain bekerja Pak apa nih? Selain bekerja ya tentu kita sebagai kepala keluarga, pekerja pada rumah tangga, selain itu mengisi hobi. Masya Allah, hobinya apa? Hobinya berolahraga. Wow. Apalagi di zaman COVID kayak gini Pak ya. Ya, Yes. Harus imbang biar kita ada waktu untuk Balance. olahraga. Biasanya olahraganya ngapain nih Pak? olahraganya macam-macam. Kita badminton Oh. atau lari. Tarik. Oh. Dari Lari Cintaan.
Dari sekitar ya kan kenyataannya pada bulan ya. sedikit gitu kan sebentar kemudian habis itu jalan. Oke, tapi yang Dari pagi hari itu Pak. yang bisa Setiap hari, Pak? dilakukan- Berarti? Enggak juga seminggu sekali. Pasti Weekend, ada Pak, ya? yang mau libur ya? yang bisa dilakukan bersama keluarga ya, kalau lari kan bisa atau Oh, jalan kalau keluarga santai. kita biasanya gowes. Oh, goes. asik Banyak banget. cabang olahraga nih. Banyak. Oh, kayaknya menguasai semuanya ya, Pak. Tenis meja mungkin, Iya. atau balogong. Lempar lembing mungkin. Yang penting bisa. Masalah akhirnya Masalah. Yang penting bisa. Coba suruh. kembali. Bisa. Ayo betul, betul. Ya. Tapi masalah keahlian itu yang nomor berikutnya. Tapi yang paling Have fun. Nah. adalah tenis dan Bola ya, Bola kita aja. futsal juga. Masya Allah luar Punya biasa. klub berarti kayaknya Bapak nih. Berbakat ya Pak ya, mudah-mudahan setelah ini jangan MC ya Pak. Habis lagi makanannya. Kalau misalnya kirim satu atlet aja Mobil semua. cabang, tapi yakin tidak dapat apa-apa. Masya Allah. Karena kemampuannya nanggung. Ini siapa yang hostnya ini ya? Mungkin bertukar posisi. Nah tadi kita udah sedikit informasikan buat teman-teman di rumah bahwa kenapa kita ngundang Pak Hadi Rahmat di sini spesial di Hari Pelanggan. Banyak mungkin yang masih bertanya-tanya. Beliau ini merupakan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan ya Pak ya. Nah ini Ombudsman. Nah, bentar gini, dan yang luar biasanya kali ini kita pun syutingnya di kantor. Oh iya, keren ya. Aku punya kantor bisa disewain nih. Iya. Wah, jadi duit nih. Ini apa sih Pak konsepnya Pak? Ada perpustakaan Nah. ini apa gimana? Ini mungkin bisa cerita? Jadi ini ada dua fungsi kami. Ini salah satu ruang di kantor Ombudsman. Nah, Satu kita pakai buat perpustakaan, Oke. perpustakaan kita gitu kan, koleksi-koleksi buku kita, termasuk buku-buku yang kita bikin. wow. Jadi kami insan Ombudsman ini setiap tahun kita menerbitkan buku. Ada buku spesial ya? Yang ditulis memang oleh insan Ombudsman. Oke. Tahun kemarin kita bikin 3 buku. 3 buku. Nah, kita ini misalnya kemudian kita taruh di sini. Yang kedua ini juga menjadi tempat kami untuk ekspresi ya, dalam konteks kerjaan maksudnya kita ruang podcast. Atau kita ruang konsultasi untuk menerima konsultasi kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi atau melaporkan terkait dengan pelayanan publik. Jadi di sini kita konsultasi secara live. Gitu. Oh, Makanya oke. kita live di sini, kemudian kita expose di medsos yang kami punya, kita lewat Zoom meeting. Kita publish sehari sebelumnya, misalnya atau beberapa hari sebelumnya ke teman-teman, ke sahabat Ombudsman, kita undang perwakilan misalnya, mereka bisa ikut di kegiatan kita. Jadi bisa live itu, interaktif Oke. kegiatannya. Semakin kesini juga menyesuaikan akhirnya Pak ya Ombudsman dengan kebutuhan masyarakat tadi. Betul. Datang ke sini nggak cuma datang lapor, nah. Untuk pengaduan ya. Nah, Tapi juga untuk bisa tempatnya sharing juga. betul. Karena sudah adaptasi toh, Iya. apalagi di zaman COVID ini, kami membatasi layanan yang secara langsung. Betul. Jadi tentunya untuk menjaring laporan akhirnya kita menggunakan digital. Layanan virtual gitu ya. Ya secara virtual dengan kita melakukan konsultasi secara virtual ini, online digital ini, maka kami harapkan itu tidak mengurangi layanan kami kepada masyarakat. Nah, Nah. tadi disebutkan layanan kepada masyarakat. Dan Betul. pelayanan yang diberikan Ombudsman ini seperti apa? Mungkin sekilas dulu kali Pak buat teman-teman bakal di rumah. Ombudsman itu apa sih? Ya. Heeh. Jadi Ombudsman ini adalah lembaga negara independen. Mas Hacim, Mbak Gina, yang sesuai dengan Undang-Undang Ombudsman nomor 37 tahun 2008 itu punya fungsi itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi fungsi dan tugas utama kami itu adalah fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke level paling bawah tuh Tugas-tugasnya. desa misalnya, pemerintah desa itu juga Masuk menjadi dalam pengawasan. kami. Kemudian badan usaha, entah itu milik negara atau milik daerah, dan lembaga-lembaga lainnya yang sumber dana atau pembiayaannya itu atau modal usahanya kalau badan usaha ya itu berasal dari APBN atau APBD. Nah, itu jadinya fungsi kami di situ. Nah, dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu maka kami menerima laporan masyarakat atau masyarakat datang itu untuk konsultasi, konsultasi mengenai layanan publik, kemudian untuk tadi akhirnya membuat laporan ke Ombudsman untuknya. Kalau kita selama ini kan taunya kalau misalnya ada keluhan atau apa kita langsung ke instansinya ya Pak bilangnya gitu Iya. kan ada kotak saran lah atau Iya. apa kan biasanya. Tapi sebenarnya Ombudsman memfasilitasi, hadir untuk memfasilitasi masyarakat di luar sana yang bingung ketika fasilitas publik yang mereka nikmati mungkin kurang memuaskan gitu ya Pak ya. Artinya ketika misalnya layanan pengaduan mereka itu macet. Oke. Dalam artian begini, memang
ketika ada konflik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, konflik itu begini. Konflik itu adalah suatu kondisi di mana ada ketidaksamaan persepsi dan pemahaman antara penyelenggara pelayanan publik dengan penerima pelayanan publik terkait proses dan hasil akhir pelayanan publik. Ada. Jadi ini misalnya kalau bikin KTP misalnya harusnya selesai sehari tapi ternyata 3 hari. Nah ini akan berpotensi konflik toh. Nah ketika ini berpotensi konflik maka melapor itu ke instansi itu dulu. Tetap harus seperti itu. Lagi ada pungli-pungli gitu kan. Ya melapor ke situ dulu. Kalau misalnya tidak mendapatkan tindak lanjut yang signifikan atau tidak ditindaklanjuti, maka kemudian masyarakat lapor ke ombudsman. Jadi ombudsman ini sebenarnya ya dia memfasilitasi itu dalam kondisi ketika misalnya tadi penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan pelayanan publik yang baik, nggak jalan lah. Kalau sudah lapor, diapain lagi nih Pak? Kalau sudah lapor, Teknis ininya ya. di ombudsman. Ya kalau di ombudsman kemudian kalau misalnya verifikasi kita clear semuanya, kita proses itu. Tentu dengan kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman, kita ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman, maka kami akan memfollow up itu sampai kemudian end-nya adalah penyelesaian laporan masyarakat. Jadi kita melalui berbagai tahapan, mulai dari klarifikasi misalnya, kemudian investigasi, mediasi atau konsiliasi, sampai kemudian saran korektif atau rekomendasi. nah Pak, kalau misalnya nih, bagaimana sistem untuk melaporkannya? Ya, kita pengaduan di ombudsman ini, kita punya banyak kanal, channel, punya banyak cara lah buat masyarakat untuk mengakses yang di ombudsman. Nah, misalnya, selain daripada datang langsung, itu bisa lewat telepon. Ada nomor telepon kita, ada lewat WA 0811 165 3737. Kemudian lewat email bisa, surat juga bisa. Surat dikirim sini Esparman 57 Banjarmasin. Nah, itu silakan masyarakat menyampaikan itu disertai dengan misalnya bukti-bukti kronologis layanan publik yang dirasakan kurang baik atau kurang pas itu disampaikan ke kami. Kemudian nanti kami akan memverifikasi. Termasuk lewat medsos kami. Itu dilindungi nggak sih Pak? Dilindungi, dan misalnya pelapor itu pengen bisa dirahasiakan. Boleh dirahasiakan. Dan tidak dipungut biaya. Nah, itu. Oh, gitu. Pasti ya Pak, gratis. tidak ada oknum-oknum yang bermain nih. Kita takutnya kan kadang ada hal-hal yang mungkin menurut masyarakat di luar sana nih perlu penanganan khusus ya kan, akhirnya mungkin lebih ribet dan lain-lain. Ombudsman menjamin ya Pak ya? Iya. Tidak boleh ada biaya. Jadi kalau misalnya ada biaya diinikan oleh insan ombudsman, maka laporkan saja ke kami. Karena itu kode etik ya. Oke, betul. Tadi sebutkan Pak Hadi juga bisa langsung datang ke kantor perwakilan Kalimantan Selatan, tepatnya di Jalan Esparman ya Pak ya? Ya, Oke. Kalau misalnya di luar Kota kan di Kota Banjarmasin, mungkin banyak teman-teman Bangkasa yang di luar Banjarmasin, khususnya di Kalimantan Selatan secara keseluruhan, sebenarnya ada perwakilan nggak Pak untuk kantor-kantor dari ombudsman sendiri. Saat ini perwakilan ombudsman Kalsel hanya ada di Banjarmasin, kantornya lah ya. Kantornya hanya ada di Banjarmasin, di Jalan Esparman ini 57. Nah, untuk yang di daerah memang kami belum ada kantor perwakilan. Tapi untuk mensiasati hal tersebut, makanya kami punya program namanya Ombudsman on the Spot lah. Nah, jadi kita dalam waktu-waktu tertentu, tim kami akan datang ke lapangan. Kita buka posko atau gerai, gerai aduan. Berarti ya Pak? Roadshow gitu ya Pak ya? Ya, di Dari kabupaten-kabupaten. Dari kabupaten satu misalnya, kemudian bulan depan kabupaten lain misalnya. Selain gitu Pak ya? Selain yang lewat ini tadi, yang online tadi. Jadi yang secara fisik, yang aktif kita ke lapangan, itu juga jalankan. Tahun kemarin misalnya udah ada 5 kabupaten, tahun ini sudah 5 kabupaten kita jalani, dan itu kemudian kami rasa cukup baik ya setelah evaluasi di internal, cukup baik dan menjaring tadi. Masyarakat datang untuk konsultasi misalnya, kemudian atau langsung bisa laporan. Kemana sih Pak biasanya kalau kabupaten itu Pak? Kemana sih Pak mampirnya? Macam-macam. Jadi misalnya Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, ya sih sampai ke Tabalong kemarin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar. Nah, itu jadi terutama daerah-daerah yang berdasarkan data kami itu akses masyarakatnya ke Ombudsman Kalsel minim. Susah jangkau Pak ya? Kecil jumlahnya itu. Entah itu jumlah laporan atau jumlah konsultasi. Kita ada datanya. Paling jauh berarti paling susah gitu? Belum tentu. Karena sebenarnya gitu kan ini terkait juga dengan pengenalan masyarakat terhadap ombudsman. Nah, jadi pentingnya. Makanya kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ke lapangan untuk meningkatkan pemahaman mereka, pengetahuan mereka, pengenalan mereka terhadap ombudsman, pelayanan publik dan maladministrasi. Promosi juga sekian Pak ya? Biar semakin terkenal. Berarti misalnya ke daerah tuh biasanya masyarakat harus datengin kemana tuh Pak? Misalnya di daerah Hulu Sungai Selatan, misalnya ombudsman dari Banjarmasin berangkat ke sana. Biasanya kami itu kalau kegiatan itu on the spot namanya ya, on the spot, itu kita seminggu 4 hari atau 5 hari, kami akan buka posko atau gerai itu di tempat-tempat pelayanan publik.
tempat-tempat keramaian. Jadi misalnya kita pernah di kepolisian, Oh. kita pernah di pasar, kita pernah bahkan di tempat wisata pernah. Oh. Yang banyak lingkungan masyarakat Pak ya. Ya. Kemudian di MPP, kalau ada daerah itu MPP, tahu MPP? Apa Pak? MPP. Masa persiapan Pan pensiun. pensiun. Oh, kalau di Bangkasen kan Ada juga yang bilang mati pelan-pelan Pak. Wah, kalau ini mall pelayanan publik. Benar. Oh ya. Mau cuma ada di Banjarmasin dan Oh, tidak, ini ada mall pelayanan publik. Wah. Jadi suatu tempat yang namanya memang mall lah ya, tapi di dalam itu kita bisa mengakses layanan dari berbagai instansi. Jadi dalam satu pintu, dalam satu atap, kita bisa mengakses berbagai layanan. Bisa disediakan di situ. Misalnya layanan ini macam-macam SKPD kalau Pemda kan. Apalagi yang instansi vertikal. Misalnya kalau itu ada dari pengadilan agama, ada dari BPJS tambahnya, ada dari kepolisian, ada satu mall pelayanan publik. Nah itu kita buka posko atau gerai kita di situ. Atau misalnya di dinas, di DPM PTSP. Nah, jadi kita sounding dulu dengan penyelenggara, kita sounding bahwa kita mau buka ini. Kemudian kita juga umumkan lewat media sosial kita. Kita ada 4 apa namanya, IG, kemudian Twitter, Facebook, dan YouTube. Dan terakhir YouTube. Oke. TikTok tidak Pak, TikTok Pak. Anak TikTok lu yang ngomong nih. Ya, TikToker lah ya. Nah, luar biasa Pak. Nah, ini pertanyaan tambahan juga Pak, bagaimana sih Pak meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban para pelanggan sebenarnya? Meningkatkannya. Ya ini momen yang bagus sebenarnya. Jadi ketika teman-teman Bangkasen menyampaikan ini ke kami, suatu kehormatan ya bisa di-invite, bisa gabung di program yang saya kira spesial ini, kemudian ditemani host-host yang sudah ngetren gitu kan. Yang Seiko selebgram apa Pak? Seikonya asisten ya Pak, asisten selebgram. Bisa makan gitu dan makan siang. Tapi dengan tema yang menarik, Hari Pelanggan Nasional, disingkat Harpelnas gitu. Harpelnas. Biasa kalau belanja apa gitu kan ada. Nah, menjadi pelanggan ini, bagaimana meningkatkan kesadaran itu tentu diperlukan edukasi yang terus-menerus, kontinu. Biar orang Banjar itu dipadahi lah ya. Ya, berkelanjutan Pak ya. Berkelanjutan. Tapi sejauh ini kalau menurut Pak Hadi sendiri kesadaran masyarakat terkait pelayanan publik yang harusnya mereka nikmati, mungkin presentasi yang harus mereka dapati pelayanan itu sekitar sekian persen, tapi ternyata cuma sedikit banget presentasinya, dan kesadaran masyarakat tuh bisa mengadu bahwa ini tidak sesuai loh. Sebenarnya sejauh ini sampai mana Pak? Kalau saya menilai nih ya, kesadaran masyarakat ini semakin meningkat terhadap bagaimana pelayanan publik yang baik itu. Bagaimana maladministrasi itu apa. Ini misalnya tercermin dari, ya banyak lah indikator kita, tapi kalau kami misalnya melihatnya dari ketika orang datang konsultasi, kan itu kita dari wawancara, bicara itu kan tahu tuh bahwa oh ternyata masyarakat makin banyak. Kemudian jumlahnya kan meningkat di kami ya, jadi secara volume, secara kuantitas kan bertambah. Kemudian dari ketika bobot pembicaraan, kualitas pembicaraan juga masyarakat semakin aware bahwa Pak, kalau pelayanan publik yang baik itu kan tanpa pungutan misalnya, di luar ketentuan berarti pungutan. Ya, nah kan kemudian harus ada waktunya yang jelas. Berarti kalau misalnya kita kantor harus ada standar pelayanan publik. Harus ada standar pelayanan publiknya itu di kantor itu. Jadi jangan cuma disimpan di di lemari saja, tapi memang harus dipublish, dipampang, entah lewat media online-nya, website-nya misalnya, atau secara media elektronik yang lain yang ada di kantor. Jadi pampang disampaikan termasuk maklumat, sehingga masyarakat itu tahu bahwa undang-undang pelayanan publik itu dipatuhi oleh para penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu yang kebanyakannya orang belum begitu tahu banyak Pak ya. Tapi sekarang masyarakat udah semakin pintar, sudah semakin berani. Apalagi peran media sosial. Itu dia Pak. Jualan lewat situ say. Jualan harus bener ya Pak. Betul ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat upaya-upaya sendiri nih Pak Hadi yang harusnya kita lakukan juga untuk bisa menciptakan senyum pelanggan supaya lebih memuaskan, sebenarnya apa aja sih upaya-upayanya itu Pak? Nah ini ya menarik nih. Jadi kita tuh harus berupaya, terutama ini dalam konteks perusahaan, perusahaan yang memberikan pelayanan publik. Tadi usaha tadi ya, ada instansi pemerintah juga, ini ada perusahaan juga yang memberikan pelayanan publik. Karena kalau istilah pelanggan ini kan konteksnya lebih ke badan usaha, perusahaan. Kalau pemerintah itu dia biasanya pengguna atau pemohon. Nah, tapi kalau konteks pelanggan ini, maka kami kira penting bagaimana kita bisa membuat hubungan yang menyenangkan antara pelanggan dengan usaha. Khususnya
di momen-momen tertentu, misalnya di hari jadi atau hari ulang tahun usaha itu, perusahaan itu, atau di momen ini, hari pelanggan ini misalnya, maka ada sesuatu yang berbeda yang diberikan sentuhannya itu dirasakan oleh pelanggannya. Oh, Udah ada hubungan emosional ya. kasih coklat di hari pelanggan misalnya ya Pak ya. Atau board of directornya misalnya, CEO-nya, pimpinannya misalnya, ikut turun melayani. Oh, yang tidak biasa. Nah, sehingga kemudian Kesannya dulu. jangan Siapa yang sehingga tercipta, jangan sampai ada kekakuan lah maksud saya. Oke. Antara kalau kita melihat usaha ini, oh ternyata tidak cuma yang berhadapan dengan saya setiap hari CS-nya, atau yang front office-nya, atau receptionist-nya, tapi juga kemudian unsur manajemennya juga paham tentang pelayanan. Karena dua hal yang penting saya kira dalam konteks publik ini adalah bagaimana seorang leadership itu, kepemimpinan itu bisa melayani dan menjadi teladan. Jadi contoh Pak ya. Dan menjadi teladan. Nah, jadi ketika itu kemudian dipahami sebagai hal penting dalam pelayanan, dan kemudian masyarakat melihat itu secara langsung, mengalami itu secara langsung, menjadi saksi, akhirnya tercipta hubungan yang menyenangkan. Jadi ada sesuatu yang berbeda lah diharapkan. Jangan menambah beban buat pelanggan kita atau masyarakat pengakses layanan kita, tapi memberikan nilai. Memberikan nilai tambah, dan nilai tambah di momen-momen tertentu. Jangan nambah beban. Nah, beban udah berat say, hidup susah say. Sari pindah enak banget kenapa? Ini memang luar biasa banget ya, ini kita kayak nambah ilmu gitu kan. Betul, karena kan selama ini cuman kita menikmati pelayanan publik ya. Kalau ya udah ada lah, gitu kan. Kesannya kan kayak gitu. Ternyata Mana aja, kan? kita punya hak untuk bisa menuntut pelayanan terbaik untuk diri kita masing-masing, gitu. Publik itu ada dari kita lahir sampai kita meninggal, wafat. Betul. Iya. Ada dari kita buka mata sampai kita tutup mata, tidur maksudnya. Ketika kita bangun pagi, bangun tidur misalnya, kita sudah mengakses layanan publik. Apa coba? Apa Pak? Semuanya Pak. lampu, Oh iya. Kecuali kalau nggak dibuka Pak ya. atau cuci muka misalnya. Air ledeng, PDAM. Jalan. Oh iya. Berangkat ke kantor, sebelum berangkat sarapan misalnya. Itu ada layanan tepung gitu kan, bahan 9 bahan pokok gitu. Nah, beras itu juga ada. Produk benarnya aja. Nah, jalan ke kantor infrastruktur. Oh iya. Untuk orang-orang ini ya, apalagi kalau di kota besar-besar Pak ya, tinggalnya di daerah, lalu tinggalnya di gua atau di hutan. Oke, nanti kita juga coba akan kulik Kacung dan juga Pak Hadi terkait ada istilah perusahaan terbaik adalah perusahaan yang dengan pelayanan untuk pelanggan yang terbaik. Itu bagaimana? Nah, akan kita ulik abis ini. Dan kira-kira juga Pak untuk ombudsman sendiri ada nggak sih Pak yang paling banyak tuh kira-kira pengaduan mengenai apa sih Pak? Ingin tahu Nanti juga, Pak. saja ya Pak ya, tahan dulu ya Pak. Tahan dulu ya, tahan ya. Oke, kita akan balik setelah yang satu ini tetap di obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kembali lagi di obligasi, obrolan lintas generasi. Udah tahu kan ombudsman? Yang sering lewat di jalan Esporman cuma lihat kantornya aja terus bingung ini kantor apa? Tadi udah panjang lebar dikasih tahu sama Pak Hadi ya. Dan tadi juga sempat ada pertanyaan yang terpotong. Atau apa tadi aja pertanyaannya ya? Yang jelas yang belum kenal sama ombudsman boleh follow Instagramnya Pak ya. Iya. Follow kita di YouTube-nya juga, Facebooknya juga, dan satu Twitternya ya. Ya. Oke, silakan Gina. Oke, tadi ada pertanyaan yang disebutin Kak Aceh namun terpotong dengan banyaknya iklan yang mau lewat. Sombong banget. Apa sebenarnya 5 hal utama yang seringkali menjadi aduan atau juga keluhan dari masyarakat nih ke ombudsman Pak? Paling banyak nih Pak. Ya, 5 populer lah. Iya. Bullying nggak bisa Pak ya, yang ngaduin di sini nggak bisa Pak ya. Apa? Korban bullying nggak bisa di sini. Bisa kalau bullying itu dalam artian bahwa artinya kan ada permasalahan yang berkembang di dunia pendidikan. Oh, Tapi keterkaitan. secara umum substansi yang dilaporkan ke ombudsman ini sangat beragam. Sangat beragam. Jadi tahun kemarin aja kita ada sampai 20-an lebih yang laporan masuk ke ombudsman. Tapi top 5-nya itu biasanya kebanyakan itu masalah infrastruktur. Kemudian jaminan sosial atau bantuan sosial. Itu umum kayaknya Pak ya. Kemudian air minum. Air minum pengaruh juga Pak untuk Banjarmasin yang sungainya banyak ini. Pertanahan dan pendidikan. Pertanahan. Ya.
Itu yang sering dilaporkan, banyak dilaporkan problem. Tahun ini kita sudah ada 145 laporan. Kalau tahun kemarin itu ada 198 laporan. Ini 100 berapa hari ini Pak? Tahun kemarin 109 laporan ya, dan semuanya sudah ditutup. Ini 150 berapa? Kalau ini sudah 145 nih. Belum Desember Pak ya? Belum sampai masih ada beberapa bulan lagi. Wow. Tapi alhamdulillah yang tahun kemarin udah tutup semua ya Pak ya, beres lah ibaratnya ya kan. Tapi memang kalau misalnya kita melihat tadi kata Pak Hadi juga menyebutkan ada kayak dalam pengawasan tuh kayak BUMN, BUMD, kayak Bangkasal nih. Bangkasal kan BUMD. Iya. Sejauh ini menurut Pak Hadi bagaimana penilaian dari Ombudsman terkait Bangkasal untuk melayani nasabah-nasabahnya nih Pak? Apakah selama ini ada keluhan nih yang nyampe sini nih gitu? Di bidang ekonomi, keuangan atau perbankan, memang ada beberapa keluhan yang masuk ke Ombudsman ya, sejak 2021 lah ya. Kalau Bangkasal selama ini saya belum ada terima, paling kalau konsultasi mungkin ada, tapi kalau yang jadi laporan nggak ada. Kita bisa melihat dari moto yang dicanangkan oleh Bangkasal ya. Masih ini kan motonya, setia melayani, melaju bersama. Nah, saya kira moto itu tuh mencerminkan pelayanan publik banget lah ya. Kenapa? Karena setia melayani itu sebagaimana tadi yang saya sampaikan merupakan kewajiban dari penyelenggara pelayanan publik adalah melayani. Nah, itu diulang-ulang tuh di dalam Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik itu bahwa kewajiban penyelenggara adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang berkualitas, yang menyenangkan. Nah, itu setiap melayani itu bentuk tadi komitmen dari perusahaan level atas hingga ke level bawah untuk melayani secara konsisten dan kontinu gitu kan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan melaju bersama. Kalau melaju bersama ini kami nilai adalah bentuk partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat, yang itu juga di Undang-Undang Pelayanan Publik bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana masyarakat ini ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan publik, pelaksanaan pelayanan publik, sampai pada evaluasi. Jadi melaju bersama, artinya Anda sendirian nih bersama-sama menuju ini, menuju goal yang ingin dicapai. Nah, jadi dari tagline ini itu bisa kita lihat bagaimana komitmen dari suatu badan usaha atau instansi atau lembaga untuk berkomitmen membangun pelayanan publiknya seperti apa. Jadi jangan disepelekan ya, atau moto itu visi misi misalnya, jangan disepelekan. Dari situ kita tinggal nanti komitmen gitu kan, tinggal nanti dari komitmen itu diimplementasikan dalam bentuk program kerja, aksi-aksi, rencana aksi di lapangan seperti apa, perilaku pegawainya, pelaksanaannya seperti apa. Tapi entry point-nya adalah tadi moto. Alhamdulillah ya, ya kan. Sebagai Bangkasal ya. Kayak aman, alhamdulillah, tenang gitu. Apresiasi juga di sini ya. Betul. Luar biasa. Dan tentunya juga kita pengen tahu juga nih menurut Bapak, dengan mungkin kalau menurut Bapak saat ini alhamdulillah Bangkasal bisa melayani dengan sepenuh hati untuk masyarakatnya, sangat Banua gitu kan. Ada nggak sih hal yang harus diperbaiki atau masukan dari Bapak nih untuk meningkatkan pelayanan dari Bangkasal nih Pak? Pertama, saya kira dalam kondisi yang saat ini adanya fenomena VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Maka yang dipengaruhi misalnya dari faktor teknologi, perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, apalagi kekuatan medsos yang luar biasa, kemudian pandemi COVID yang juga mempengaruhi, maka salah satu faktor penting kita adalah digitalisasi, inovasi online. Jadi bagaimana Bangkasal itu semakin berupaya meningkatkan inovasinya, pelayanan publiknya, yang itu bermanfaat buat nasabah atau konsumennya atau pelanggannya. Jadi perspektifnya yang dibangun adalah inovasi ini untuk mempercepat bisnis dan memudahkan nasabah kita. Nah, tanpa ada tambahan biaya yang membebani nasabah atau konsumen kita, itu membebani dalam jumlah yang banyak misalnya. Nah, jadi inovasi itu, misalnya kalau selama ini kita punya ATM hanya untuk ngambil, nah bagaimana ATM itu juga bisa store, gitu kan? Jadi mengurangi transaksi di teller. Outlet kita itu kita perbanyak misalnya untuk store tadi, nah, itu diperbanyak. Kemudian
mobile banking kita bagaimana itu bisa semakin up to date, Betul. bisa Banyak layanan Pak ya. user friendly, dan bisa betul-betul kita gunakan tidak ada masalah jaringan. Oh, oke. Nah, karena kadang-kadang itu yang menjadi komplain masyarakat begitu ya. Apalagi tadi saya sampaikan VUCA tadi dipengaruhi oleh keberadaan kaum milenial yang punya nilai, cara dan preferensi sendiri dalam dia melakukan sesuatu. Nah, mereka ini kan up to date banget nih dengan teknologi, gadget mania. Gitu ya. Nah, sehingga ceruk pasar ini yang kalau misalnya selama ini Bang Kalsel dengan PNS misalnya gitu ya, atau pensiunan, tidak ada salahnya juga mengexpand, memperluas ceruk pasarnya ke kaum milenial ini, karena mereka sudah proporsinya sesuai dengan data statistik itu kan sudah 50%-an sampai dengan datanya hampir 50% dari komposisi kependudukan nasional kita. Nah, ini ceruk pasar yang harus ditangkap, dan mereka itu kebutuhannya adalah tadi IT, gadget mania. Nah, makanya itu Pak, kita hadirkan juga obligasi di sini Pak. Dari obligasi ini juga kan, jadi yang mereka itu kaumnya juga bisa pandang langsung dari handphone aja tanpa harus ke Bang Kalsel. Dan yang kedua adalah juga yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Bang Kalsel bisa semakin ramah terhadap kaum difabel atau penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas ini, kawan-kawan, kalau kita baca Undang-Undang Pelayanan Publik di pasal 29 itu jelas, penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan kepada kelompok rentan. Kelompok rentan itu ada 6. Salah satunya penyandang disabilitas. Ini juga kayaknya isu hangat banyak ini sebenarnya, bukan hanya Bang Kalsel juga harus mendapatkan atensi yang semakin meningkat dari kita semua, karena mereka live nyata ada di tengah kita. Betul. Dan bisa jadi ini adalah investasi kita untuk masa depan. Siapa yang menjamin Mas Acim atau Mbak Gina besok masih, mohon maaf ya, tentu kita tidak berkeinginan seperti itu, tapi siapa yang bisa menjamin besok kita masih sehat? Iya. Ya kan disabilitas ini macam-macam, disabilitas fisik, mental, kemudian intelektual. Nah, itu kemudian dia juga mengalami keterbatasan-keterbatasan itu yang kadang-kadang setelah seiring berjalan waktu, karena penyakit, karena kecelakaan misalnya, kelumpuhan, kecelakaan, mohon maaf, hilang kaki misalnya, atau tangan terpotong misalnya, begitu kan. Nah, akhirnya padahal mereka nasabah kita. Ya, saya tidak mendoakan gitu ya. Mungkin jadi nasabah kita nasabah besar misalnya, kecelakaan. Nah, kemudian susah akhirnya dia mengakses layanan di kantor kita kalau misalnya kita belum punya perspektif atau mindset untuk membangun layanan publik ini yang ramah. Dua kuncinya untuk layanan publik yang ramah kepada dia, paling tidak dua. Satu adalah sarana dan prasarananya. Yang kedua ada pelayanannya. Melayani. Sarana ini termasuk bagaimana akses masyarakat tadi, kaum difabel tadi, ke kantor kita, ke bangunan gedung kita. Bisa enggak mereka? Jadi kalau misalnya gedung kita tinggi begitu kan, bagaimana mereka dari bawah itu bisa terfasilitasi untuk menuju. Kadang pun di mall udah dibedakan Pak ya, ada toilet spesial, tempat duduk spesial. Iya, jadi ada perlakuan khusus sebenarnya ya, kan menyesuaikan kalau pelayanan itu misalnya ada loket atau antrian khusus. Jadi untuk kaum difabel itu dia ada loket atau antrian khusus di sini. Nah, kalau yang selama ini Bang mungkin selama ini kan layanan prioritas. Tapi tidak ada salahnya ke depan juga bisa dipikirkan untuk kita punya atensi atau punya awareness terhadap mereka-mereka yang menjadi bagian dari kita. Oke. Tapi sejauh ini sendiri kalau kita lihat yang laporan ke Ombudsman Pak untuk terkait ke orang-orang yang difabel itu sendiri, banyak nggak sih Pak laporan-laporan keluhan gitu? Lumayan banyak. Jadi kadang-kadang mereka ini kan bisa digolongkan silent citizen. Jadi kelompok warga negara yang tidak punya kemampuan untuk menyuarakan kesulitannya. Karena dengan keterbatasan mereka. Nah, kekuatannya juga. Keterbatasannya, misalnya kawan-kawan tunawicara, tunarungu, tunanetra, begitu kan. Nah, mereka padahal ketika kita melakukan pengawasan aktif, kita akhirnya tahu permasalahan yang mereka hadapi. Nah, bagaimana misalnya ketika kawan-kawan yang mengalami keterbatasan fisik, daksa, misalnya perlu obat yang secara rutin harus dikonsumsi, ternyata stok obat kita misalnya masih kosong. Nah, kemudian bagaimana misalnya kawan-kawan yang tunanetra tadi pengen jalan, kita udah siapin trotoar bagus, misalnya ada guiding block di situ, guiding block kita yang berwarna kuning itu kan, itu kan sebenarnya untuk akses kaum tunanetra, tapi kemudian ada dipakai untuk parkir, mobil yang di situ, nah gimana?
tunanetra nggak bisa lihat begitu jalan situ nabrak misalnya itu kan. Nah, jadi tidak ada fungsinya akhirnya. Karena kita udah invest dana lumayan buat bangun itu, ternyata tidak difungsikan. Jadi jangan berpikir bahwa mereka ada juga, nggak ada orang cacat gitu ini, ya. nggak ada orang cacat Pak, nggak ada pernah akses ini. Jangan begitu. Karena saya bilang tadi bahwa ketika kita menyediakan fasilitas pelayanan publik yang ramah kepada difabel itu kita berinvestasi untuk masa depan. Tepuk tangannya dong, boleh luar biasa banget. Semua masyarakat itu punya hak dan kewajiban yang sama akhirnya ya kan Pak. Sebagai warga negara Indonesia ya. Yes. Kemarin juga sempat ke sini, kita kan sama teman-teman juga sempat survei nih. Survei. Ada kemarin Pak di belakang itu ketemu ada sekelompok orang-orang difabel juga. Itu ada kegiatan apa Pak di Ombudsman? Ya, jadi Ombudsman itu salah satu tugasnya adalah membangun jejaring kerja. Selain menyelesaikan laporan, dia juga membangun koordinasi dan membangun jejaring kerja. Salah satu jejaring kerja ini kami namakan sahabat Ombudsman atau bahasa bahasa kami itu dangsana. Dangsana Ombudsman. Dangsana Ombudsman kami ini ada macam-macam, dari kawanan media, kemudian kawan-kawan pelajar atau mahasiswa, dan kawan-kawan difabel. Jadi kami memang sudah sering. Sudah lama apa terbentuk ini? Ketemuan, audiensi dengan mereka maupun dalam konteks kami menyelesaikan tugas pokoknya Ombudsman penyampaian laporan masyarakat, mereka menyampaikan laporan. Gitu. Dan kami melihat selama sejauh ini memang kita masih dalam proses menuju layanan publik yang ramah difabel. Tapi sekarang ini kami melihat bahwa gerakan-gerakan di penyelenggara pelayanan publik untuk concern terhadap para penyandang disabilitas itu sudah semakin meningkat. Jadi ketika kita kemudian melakukan tindak lanjut terhadap laporan kaum difabel ini itu menjadi perhatian diselesaikan, sehingga akhirnya terbangun kesadaran yang semakin meningkat. Meskipun memang tidak hanya Pemda yang punya kewajiban, tapi kita masyarakat secara keseluruhan juga perlu memahami kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas ini. Jadi dari masyarakat juga penting. Lapisan sebenarnya Pak ya. Penting. Oke, mungkin yang terakhir kita juga pengen tahu nih keyword dari Pak Hadi untuk teman-teman Bang Kasal di rumah. Ya, saat ini menonton dan menyaksikan. Iya. Ada pesan-pesan nggak sih Pak buat mereka? Berinvestasilah untuk masa depan sobat muda. Apa namanya? Sobat Bang Kasal. Sobat Bang Kasal ini berinvestasilah masa depan kalian dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Rindu nih akan hadis dan ayatnya mungkin bisa dikeluarkan Pak. Masya Allah. Hadis dan ayatnya bisa kan dikeluarkan. Menjadi manusia yang bermanfaat. Niat kita itu, jadi kita niat. Berarti khairun nas anfa'uhum linnas Pak ya. Iya betul. Masya Allah. Niat begitu kan. Segala sesuatunya dimulai dari niat. Niat kita adalah untuk kebaikan. Kita bekerja. Niatkan untuk kita mencari nafkah buat keluarga kita, untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, bermanfaat kepada sesama, maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita mulai dari berangkat dari rumah, pulang lagi ke rumah, itu adalah bernilai ibadah. Bernilai ibadah, kemudian tadi berinvestasi untuk masa depan kan, karena kita tidak akan tahu di 5 atau 10 tahun ke depan nih kita akan menjadi seperti apa kalau kita tidak mulai dari sekarang. Dari sekarang, jangan berpikir nanti aja Pak, jangan, dari sekarang. Oke, boleh tepuk tangan nggak sih? Kadang teman-teman ya. Betul, bekerja ibadah untuk menafkahi keluarga, ya kan? Tentunya juga buat teman-teman di rumah yang selama ini masih rada-rada bingung terkait Ombudsman, hari ini sudah terjawabkan. Apa fungsinya, apa tugasnya, akhirnya apa yang harus dilakukan ketika ada kantor Ombudsman di sini. Nah, punya hak untuk bisa melaporkan yang mungkin sudah menikmati layanan publik kurang memuaskan. Kalau ada sobat Bang Kasel yang mengalami pelayanan publik ini kan cuma sebagai pemberi layanan kan, jadi sebagai pengguna layanan publik, silakan saja lapor ke Ombudsman atau konsultasi kami kita di nomor 0811 165 3737. Ada di bawah, tolong di ini ya. Atau juga kalau sosial medianya Pak ya, ada 4 Pak ya. Ada sosial media kami bisa Ombudsman Kasel misalnya untuk IG, nah yang lainnya namanya mirip-mirip itu. Ada YouTube juga, ada Twitter juga, dan ada Facebook. Ya. Kalau langsung kantor sini juga boleh dong Pak? Boleh. Untuk jam layanannya? Jam layanan kita dari jam 8 sampai jam 4:30. 4:30 ya. Oke, setiap hari. Kecuali hari libur ya. Hari libur dan hari kiamat Pak ya. Oke, terima kasih teman kita hari ini. Tentunya tidak berakhir sampai di sini ya Pak Hadi. Kita di sini ada yang spesial. Kita sendiri juga nggak tahu kita ngapain habis ini. Teman-teman Bang Kasih nggak ada tahu di rumah
pantun susun baru lah. Sih. Oke, pantun Pak. Nah, mungkin Pak Hadi ada punya pantun mungkin untuk segmen 3 ini. Ombudsman Pak. Atau mau terakhir nanti bareng Acim. Pagi-pagi makan nasi ya. Cakep. Oh iya, makan nasi di warung Abah Unang. Cakep. Hari ini saya gabung di acara obligasi. Semoga Bang Rasa makin jaya dan berkembang. Babakat nih si Dian nih kan. Apa kabar sebenarnya? Apa? Ya ampun, oke deh. Kita selesai segmen lagi ya. Ini luar biasa banget. Ini juga kita Acim nggak tahu, Gina nggak tahu juga. Ngapain? Pokoknya jelas. Jangan kemana-mana, tetap di obligasi. Obligasi generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Pagi-pagi makan nasi. Berjumpa kembali program obligasi. Obrolan lintas generasi. Ini sebenarnya yang paling takut-takutkan kayak gini ya, kita terlihat lebih kurang pintar. Oke. Aku pernah menang lah main ini nih. Jarang. Benar. Di edisi yang kamu sekarang. Oke. Oke, kita guys hari ini kamu Pak. Tebak-tebakan receh. Jadi Pak nanti ada pertanyaan masing-masing kita ambil. Misalnya dari Aci nanti kita jawabnya berdua. Nanti dari Bapak kita gini sama Aci yang jawab. Itu ya Pak. Siap, Pak. Mungkin akan ada hal yang membuat kita kayak bodoh Pak dengan jawabannya itu. Gak apa ya Pak? Oke. Ini aman ya Pak ya? Oke. Kapan ya? Dimulai dari Siapa? siapa aja boleh? Acim gimana Acim? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bacakan pertanyaannya. Daun apa yang tidak pernah gugur? Gaun. Daun. Oh ya. Daun. Nah, ini lah disuruh berpikir hancap kada sanggup saya apa kita saya. Daun singkong. Daun telinga. Oke. Aduh. Betul. Permen apa yang paling besar? Nah. Fermentasi. Nah. Permentasan. No. Satu jawaban lagi. Permen Nggak tahu. gulali. Apa Pak? Candi Borobudur. Candinya dibaca Candy. Candy Borobudur. Candy Borobudur. Nah, Permen. sudah jangan dibahas lanjut. Panjang durasi. Kalau sedang sendiri kakinya ada 4. Kalau berdua kakinya jadi ada 8. Siapakah aku? Kalau sendiri berempat. Kalau berdua kakinya jadi 8. Bujur Apa? Semua hewan kakinya 4 ya 8 kali 2 keduanya datang. Kaki 1000 duduk di atas kursi bisa. Panjang jawabannya sakat aja Pak. Dari yang pandang tadi sakat aja. Apa itu? Kursi. Oh kursi lah. Kursi kan? Kalau sendiri kakinya ada 4. Habis itu kalau berdua lawan manusia kakinya jadi 8. Hah? Iya. Apa sih? Iya. Iya deh. Bentar, kursi itu kan 4, ada manusia. Kalau berdua 8, 2 buting kursinya. Jangan ada dibayarin kan honor makasih jangan. Sapi kambing. Berikutnya. Pokoknya misalnya pun anak ketawa di kamar, oh my god, rekannya Pak. Saking lucunya. Saking lucunya. Gampang ah. Apa? Jika ada 1 kilo batu dan 1 kilo kapas, jika dijatuhkan ke atas kaki, mana yang lebih sakit? Aku silakan Pak. Batu bang lah, kita pemikiran kita batu bang. 1 kilo batu dijatuhkan dari kaki, mana yang lebih sakit? Batu apa ya? Kamu? Ya kaki kita lah. Kaki kita lah. Kalau kaki kita yang jatuhin, Ya itulah. sakit itu. Sakitnya di mana kan Pak? Ujung. Silakan Pak. Iya, kayak apa ini juga soal. Lain. Semalam kan fail. Iya. Apa bedanya sepatu sama jengkol? Sepatu sama jengkol apa bedanya? Kenapa? Sama-sama bau kalau dikeringetin. No. Sepatu itu
Apa? Melat. Apa Pak? Ya, sepatu tuh disemir, jengkol di. Di semur. Akbar. Jelas kan? Ya. Benda apa yang jika dipotong pasti nyambung lagi? Air. Wah, belajar Pak. Gimana? Lanjut. Itu yang masuk SD. Air itu mah harus dipotong. Air langsung dibuktikan pakai gunting. Itu layanan publik lah. Layanan publik PDAM kan. Makanan apa yang menegangkan? Menegangkan. Makan pedas, Hah? makan di tengah gelap. Hah? Bagaimana? Kok bisa makan? Lapar? Makan di tengah jalan. Itu baik. Suspek. Oh, makan di pinggir jalan. Ya. Jangan apa? Makan di tengah jalan. Ya, satu. Dendeng. Dendeng. Makan yang menegangkan. Dendeng. Jangan jadi bukan di baik. Dendeng. Oh, tenggeng. Itu kita mestinya menyambung. Hanya aja ndak koneknya punah. Ya, baju apa? Ulur, saya ulur. Kita penting aja nih. Hewan yang bersaudara. Apa? Hewan yang bersaudara. Apa hewan yang bersaudara? Apa? Ini sudah sering ini pertanyaan ini kayaknya. Hewan Harus bersaudara. tahu kalian. Sebagai Apa Pak? Ada hewan. Nah, tahu nah. Ya, Pak. Katak beradik. kakak beradik. Beradik. Nah, ayam apa yang selalu dicari orang? Ayam geprek, ayam goreng. Pian. Yang sering dicari orang. 1, 2, 3. Ayam hilang lah. Oh, Yang kada hilang kan dicari loh. ya Itu itu. kan bahan gua ayam Pak. Bener gitu. Gang apa yang selalu bikin ibu-ibu kesel? Gangguin. Gang arisan. Geng itu, Pak. Oke. Gang apa yang bikin ibu-ibu? Apa ketawa? Gang gua aja nih. Gangan asa. Apa sih Kak? Apa tadi? Gang asam, gang asam. Apa tadi Kak? Gang asamnya ada gepreknya, Pak. Kak, tadi lagi. Gang apa yang selalu bikin ibu-ibu kesel? Dikit lagi. Ganggu. Enggak. 3, 2, 1. Enggak kasih. Gangguin anaknya. Sedikit lagi wujud tapi gangguin. Iya Pak, udah tadi gue tidak akan jawab Pak. Bukan bakat ya, Pak. Oh, iya. Supir apa yang duduknya di belakang? Wah, Beca. kamu intip nih. Beneran. Beca kan di belakang. Iya. Baca di muka. Supir yang duduknya di belakang, supir beca. Ya sebaik itu. Ya harus masuk sini dulu ya kali lalu. Oh, hewan apa yang pendiam? Hewan yang pendiam. Ini halus dia saya orangnya. Sambut lah. Nah, yang baca pada Mahalabiyu Bang Pak. Thailand. Lain. Dari kata Bapak tadi lah di Halabiyu kan. Simut. Nyut. Iya, semut. Nah itu paling bacanya. Terakhir, Pak. Iya. Benda cair apa yang apabila dipanaskan akan membeku? Benda cair apa ya? Apabila akan membeku. Buku lah. Lilin mencair tak? Nah, Ini kena BCD-nya sih. keras kenapa otak kita pikir lagi ini? Asal ada di kalian gitu. Ada jauh keladar habisnya. Langsung ukur. Apa? Benda cair apa yang apabila dipanaskan akan membeku? Tapi ini masuk nalar, Pak. Ya Kak, kadang Mahalabiyu. Enggak mana lagi. Dari mana negara? Anu, banyak buat di freezer. Dingin. Banyak buat di freezer kan batuan. Dipanaskan itu di mana, Pak? Kamu panaskan ya. Minum kan dulu, Pak. Panaskan. Gong dah gong. Habis 3, 2, 1. Telur. Oh, masaknya gitu. Telur rebus. Daun dadar. Ya ada. Tari apa yang menakutkan? Tari apa yang paling menakutkan? Taring harimau. Belajar bener nih. Tari loh. Itu tari. Belajar. Tari siapa bisa juga? Tadi kan udah hitung poin kita mah. Tari. Oke, rasanya Ci. Iya Pak.
Pintar di mana pengen apa padahal? Orang pintar. Kalau masuk bakal padahal. Lanjut. Ada bebek 10 dikali 2 jadi berapa? Bebek 10. 12. 10 Dikali 2. Ini di mana kita ngakunya dikali kan dulu. Dengan 2 aja berarti. Di mana dulu? ada bebek 10 dikali 2 jadi berapa? 2. Kosong. 10. 8. Nah, dasar lain orang pintar lah. 8 soalnya yang 2 lagi main dikali. Dikali. 2 dikali. Kalau tahu di mana dulunya nih? Jadi kali jadi tadi. Iya kali. Iya. Kak, halo, ada baca sepatu nah. Sudah lo? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ya ampun, hari ini permainan untuk tebakan recehnya menegangkan. Luar biasa ya. Iya. Jarang apa cuma diobligasikan yang beginian kan? Iya. Oh. Kayaknya nanti di podcastnya Ombudsman ada juga nih. Kapan-kapan kita mau diundang dong. Iya, dong, kita collab dong, Pak. Kemudian, Ya, boleh. atau kalau perlu host kita bisa juga nih. Ya jadi teman collab ya. Iya. Oke deh, dan kita ucapin terima kasih buat Pak Adi hari ini spesial udah mau jadi Narasumber kita, pada hari ini di Obligasi season yang kedua episode 20 terkait Hari Pelanggan Nasional. Kami ada untuk Anda. Nah, terus apa nih bisik-bisikan bisik tetangga. Apa? Pak Hadi mau disampaikan itu kan? Silakan mau terusin, Silakan Pak Adi, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Sebagai closing mungkin Ya. jadi hari pelanggan ini kami berharap betul-betul menjadi momen yang menyenangkan lah buat para pelanggan, Yes. semua pengguna pelayanan publik, nasabah atau konsumen. Jadi bagaimana caranya kita berupaya tidak hanya di momen hari pelanggan, tapi di setiap momen kita, setiap momen pelayanan kita itu memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya Ya. kepada pengguna kita, nasabah kita atau pelanggan kita. Jadi berikanlah pelayanan yang sebaik-baiknya, yang keluar dari dalam hati kita, kemudian itu menjadi bekal kita yang paling berharga untuk terbangunnya pelayanan publik yang menyenangkan. Luar biasa ya. Jangan lupa ya, tanggal 4 September adalah Hari Pelanggan Nasional. Ya kan? Nah, terasa kita udah ada di ujung jalan ini. Dan sebentar kita akan Nyanyi pulang ada kalau di Tagur lah sana. sebentar kita mau ulang tahun apa obligasi? Iya. Selamat ulang tahun. Iya. Ada doa spesial mungkin buat kita, Pak. Nah. Semakin eksis dan bermanfaat. Amin. Tantangannya adalah bagaimana continue supaya continue. Dan bagaimana bisa Pos-pos yang Masya Allah. Oh, bagus ini. Prosesnya continue ya kan. Dan bisa Mendukung nih. betul. Dan bisa lebih istiqomah ya Pak ya. Berbuat baik. dan konsistensi. Wah. Dan posnya tetap yang Terbaik. Iya. Dan jangan lupa juga ada hak dan kewajiban. Kewajiban yang bisa ditingkatkan. Pak ya. Apakah sudah mengerti dengan kodenya itu? Berat say. tersenggol tim kreatif. Iya. Majukan pulang ke Luar biasa loh kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang luar biasa yang memikirkan konsep ini. Iya dong. Saya ngeliat sendiri gimana nurun teman-teman yang lain itu. Bekerja. Jangan briefing book. Aduh, aku menggali dulu lah, jangan diganggu. Wah, kalau tuntung kamu udah orang pintar bang lah. Makanya kamu boleh dibakasa. Oke deh. luar biasa, semoga mereka teman-teman ini sehat dan afiat ya. Amin. Bahagia di dunia akhirat. Amin. Yes, dan juga buat teman-teman Bang Kalsel, jangan lupa di follow Instagramnya Bang Kalsel di @bangkalsel yang sudah centang biru. Kemudian jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya Bang Kalsel. Dan juga kita ingetin nih buat teman-teman yang belum aktifin Axel by Bang Kalsel, diaktifkan segera juga karena dengan mobile banking terbaru di Bang Kalsel ini akan memudahkan segala macam transaksi keuangan Anda. Tentunya kita ada juga fitur terbaru Ready Cash, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu bisa menjadi pilihan. Betul sekali. Apa ya? BIFAS juga. Oh iya, kita juga sudah terdaftar sebagai BIFAS ya. Jadi transaksi transfer kita juga lebih murah nih sekarang. Betul. Terakhir kamu udah ngacin. Mari kami minta pantun, ini minta tawar diri seorang. Baik buat ini Pak. Karena tiba-tiba mau kena siapa kami nunjuk. Iya. Oke. Kepala hari menukar bantal. Kepapan batang abang. Hari pelanggan nasional. Kepuasan pelanggan, kebahagiaan perusahaan. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih Pak.
teman-teman jangan lupa saksikan terus Obligasi. Obrolan lintas generasi. Mimpi menjadi mitra yang terdepan, membangun Banua untuk Indonesia. Bangkasal terpercaya, Bangkasal kebanggaan, Bangkasal berintegritas, Bangkasal. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bangkalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bangkalsel setia melayani, melaju bersama.